Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topik hari ini tentang rule dari diferensiasi dan juga bagaimana penggunaannya di dalam komparatif statik. Oke, untuk outline kita hari ini yaitu yang pertama adalah rule dari diferensiasi untuk fungsi dari satu variabel, lalu rule dari diferensiasi yang melibatkan dua atau lebih fungsi di dalam variabel yang sama. Selanjutnya rule dari diferensiasi yang melibatkan fungsi dari variabel yang berbeda, lalu ada partial differentiation dan juga aplikasi untuk comparative static analysis. Untuk rule di dalam diferensiasi yang menggunakan fungsi dalam satu variabel, pertama kita akan melihat rule dari fungsi konstan. Fungsi konstan itu Y sama dengan K. Atau kita bisa membuatkan simbol Fx sama dengan A. Nah, ini merupakan fungsi konstan. Lalu bagaimana derivatifnya? Derivatifnya yaitu dy dx atau sama dengan dk dx sama dengan 0. Nah, ini adalah konstantanya. Nah, nanti untuk turunan pertama dari fungsi x ini itu akan sama dengan 0. Karena ini ya, untuk fungsinya merupakan fungsi konstan. Kita juga bisa menuliskan menjadi d dxy, kemudian sama dengan d dx fx, dan menjadi d dxk, dan ini sama dengan 0. Kenapa bisa begitu? Karena untuk turunannya itu adalah turunan pertama dari n, maka nanti kita dekati dengan limit fx dikurangi fn dibagi dengan x min n, di mana x ini mendekati n. Nah, lalu kita substitusi fx-nya sama fn-nya. Ini kan menjadi limit k, fx kan karena konstanta ya. Jadi k dikurangi fn-nya juga k dibagi dengan x dikurangi dengan n, dimana ini merupakan limit x mendekati n ya. Maka kalau k dikurangi k kan sama dengan 0. Jadi ini menjadi limit 0, x yang mendekati n sama dengan 0. Lalu bagaimana untuk rule untuk fungsi berpangkat? Untuk rule fungsi berpangkat nanti penulisannya d dx x pangkat n. Nah, nanti hasilnya akan n x n-1. Kemudian atau kita bisa menuliskannya adalah turunan pertama dari x, fungsi x ini ya, sama dengan n kali x pangkat n-1 juga. Nah, ini merupakan fungsi pangkatnya. Lalu untuk derivatifnya ya, untuk turunan pertama dari n itu akan menjadi limit fx dikurangi fn dibagi dengan x min n, di mana x-nya mendekati n. Nah, ini nanti tinggal dimasukkan saja fx-nya itu di dalam n gitu ya, kemudian x-nya kan ya jelas fx-nya ya x gitu ya. Jadi limit x dikurangi n dibagi dengan x dikurangi n, di mana x mendekati n. Nah, kemudian nanti nilainya adalah limit 1, di mana x mendekati n dan nilainya sama dengan 1. Untuk pembuktiannya itu nanti x kuadrat dikurangi n kuadrat dibagi x dikurangi n, maka akan sama dengan x ditambah n. Sampai dengan ketika x pangkat n dikurangi n pangkat n dibagi x kurangi n, maka hasilnya akan x pangkat n-1 ditambah n kali x pangkat n-2 ditambah n kuadrat x pangkat n-3 sampai dengan n pangkat n-1. Maka untuk limit atau turunan pertama ya, turunan pertama dari n maka menjadi limit fx dikurangi fn dibagi x dikurangi n, di mana x mendekati n. Nah, kita tahu bahwa fx dikurangi fn ini akan menjadi x pangkat n dikurangi n pangkat n. Kemudian ini tetap ya x dikurangi n, dengan ini limit x mendekati n. Maka kita turunkan menjadi limit x pangkat n-1 ditambah nx n-2 ditambah sama dengan n pangkat n-1 dari x sama dengan n. Nanti kita
pisah satu-satu menjadi limit x pangkat n-1 di mana x mendekati n ditambah limit n dikalikan x pangkat n-2 x mendekati n sampai dengan limit n pangkat n-1 di mana limitnya ini x mendekati n. Maka hasil masing-masingnya akan menjadi n di pangkat n-1 ditambah n di pangkat n-1 sama dengan n sampai dengan plus n di pangkat n-1. Jadi hasilnya n dikalikan n pangkat n-1. Kemudian untuk fungsi berpangkat nanti secara umum rule-nya yaitu ketika fx nya sama dengan c kali x pangkat n, ini fungsi untuk berpangkatnya ya, maka derivatifnya akan menjadi dx cx pangkat n atau sama dengan cn x di pangkat n-1 ya. Nanti ini tinggal diturunkan ke sini jadi nc tadi ya. Kemudian ini x pangkat n-1, atau kita bisa menuliskan turunan pertama dari x sama dengan c dikalikan n dikalikan x pangkat n-1. Nah, untuk pembuktiannya seperti ini, di mana turunan pertama dari n itu merupakan limit fx dikurangi fn dibagi dengan x dikurangi n, di mana x mendekati n. Maka akan menjadi limit c x pangkat n dikurangi c n pangkat n dibagi dengan x min n, di mana x mendekati n. Dan kalau kita keluarkan c-nya bisa menjadi limit c dikalikan x pangkat n dikurangi n pangkat n dibagi dengan x dikurangi n, di mana x mendekati n. Kemudian nanti kita juga bisa tuliskan menjadi limit c di mana x mendekati n dikalikan dengan limit x pangkat n dikurangi n pangkat n dibagi x dikurangi n, di mana x-nya mendekati n. Kemudian kita tahu limit c di mana x mendekati n nilainya adalah c ya. Jadi c dikalikan dengan limit x pangkat n dikurangi n pangkat n dibagi dengan x dikurangi n, di mana x-nya mendekati n, dan ini nilainya adalah n dikalikan dengan n pangkat -1. Jadi overall menjadi c dikalikan n dikalikan n pangkat n-1. Dan secara general maka dapat terbukti bahwa turunan pertama dari x itu merupakan c dikalikan n dikalikan x di pangkat n-1. Selanjutnya, rule diferensiasi yang melibatkan dua atau lebih fungsi dalam satu variabel yang sama. Nanti rule untuk penjumlahan dan pengurangannya ddx fx plus minus gx. Jadi ini nanti sama dengan ddx fx plus minus ddx gx, atau sama dengan turunan pertama dari fungsi f plus minus turunan pertama dari fungsi g. Nah, keduanya ini itu melibatkan variabel yang sama, yaitu adalah variabel x. Terkait dengan rule hasil kali, maka nanti menjadi ddx fx dikalikan dengan gx itu sama dengan fx ddx gx ditambah dengan gx ddx fx. Lalu akan menjadi fx dikalikan dengan turunan pertama dari fungsi g ini ditambah dengan fungsi g ini dikalikan dengan turunan pertama dari fungsi f ini. Lalu kita bisa menuliskan menjadi ddx fx dikalikan gx akan menjadi turunan pertama dari fungsi x dikalikan gx ditambah fungsi x dikalikan dengan turunan pertama dari fungsi g-nya. Untuk pembuktian ddx perkalian fx gx jika x sama dengan n, maka akan menjadi limit fx gx dikurangi fn gn dibagi dengan x min n, di mana x mendekati n. Kemudian dibuat transformasi ditambahkan dua perhitungan ini. Kalau ini kita jumlahkan kan dia sama dengan 0. Nanti hasil transformasinya menjadi fx gx dikurangi fx gn ditambah fx gn dikurangi
Fn Gn dibagi X min N. Jadi kita bisa menuliskannya menjadi Fx Gx min Gn dibagi dengan X min N ditambah Gn dikalikan Fx min Fn dibagi dengan X min N. Jadi nanti dx perkalian Fx Gx jika X sama dengan N akan menjadi sama dengan limit Fx di mana X mendekati N dikalikan dengan limit Gx min Gn dibagi X min N di mana X mendekati N ditambah limit Gn di mana X mendekati N dikalikan dengan limit Fx min Fn dibagi dengan X min N di mana X mendekati N. Lalu dapat kita tuliskan ddx perkalian Fx Gn jika X mendekati N menjadi Fn dikalikan dengan turunan pertama G-nya, kemudian ditambah Gn dikalikan turunan pertama dari fungsi F-nya. Jadi nanti ddx perkalian Fx Gx kemudian Hx nantinya itu bisa menjadi turunan pertama untuk fungsi F dikalikan dengan Gx dikalikan Hx ditambah dengan fungsi X dikalikan turunan pertama fungsi G dikalikan dengan Hx ditambah dengan fungsi X dikalikan Gx dikalikan dengan turunan pertama Hx-nya. Bagaimana mencari marginal revenue, fungsi marginal revenue dari fungsi average revenue? Average revenue contohnya ya kalau modelnya AR sama dengan 15 min Q, maka revenue-nya adalah AR dikalikan dengan Q, karena kita tahu AR itu adalah R dibagi Q, jadi tinggal disubstitusi aja. Nanti menjadi 15 kurangi Q dikalikan Q dan nanti hasilnya menjadi 15 Q min Q kuadrat. Nah untuk MR atau marginal revenue itu turunan pertama dari R-nya. Jadi kita tulis dr dx itu sama dengan turunan dari ini menjadi 15 dikurangi 2Q. Atau revenue itu kita bisa tuliskan menjadi AR dikalikan Q, atau bisa kita tulis juga menjadi fungsi Q dikalikan dengan Q. Untuk rumus marginal revenue-nya itu dr dq sama dengan fungsi F dikalikan 1 ditambah Q turunan pertama dikalikan turunan pertama fungsi F-nya, atau sama dengan fungsi F ditambah dengan Q dikalikan turunan pertama fungsi F-nya. Nah, kita juga bisa menuliskan MR dikurangi AR itu sama dengan MR dikurangi fungsi F-nya. Jadi sama dengan Q dikalikan dengan turunan pertama dari fungsi F-nya. Kita tahu AR itu nanti kita bisa tuliskan R dibagi Q. R itu adalah P kali Q dan ini nanti dibagi Q maka nilainya adalah P. Untuk gambarannya seperti ini. Kalau pasar itu pasar persaingan sempurna, maka untuk AR-nya itu seperti ini bentukannya. Tetapi kalau tidak sempurna, maka bentukan AR-nya seperti ini. Lalu bagaimana untuk MR-nya? Ya harusnya di bawah dari fungsi AR-nya. Nah, untuk MR itu nanti rumusnya adalah Q dikalikan dengan turunan pertama dari fungsi F-nya. Nah, sedangkan Q itu bisa kita ganti menjadi N atau mendekati N tadi ya. Kita gantikan N. Jadi sebenarnya untuk mengetahui MR itu rumusannya adalah OC dibagi dengan OM. Tetapi kita bisa transformasi juga menjadi HJ dibagi dengan HG-nya. Nah, sedangkan kita tahu untuk turunan untuk rumus MR itu kan Q dikalikan dengan turunan pertama dari fungsi F-nya. Nah, sedangkan kalau jika X-nya itu N gitu ya, kita bisa menuliskan N dikalikan turunan pertama dari fungsi F-nya itu kita bisa tuliskan, kan ini harusnya N dikalikan HJ dibagi dengan HG. Nah, kita tahu untuk HG itu sama dengan N gitu ya. Maka kita bisa tuliskan HG dikalikan dengan HJ dibagi HG atau sama dengan HJ-nya.
Kemudian untuk rule hasil bagi itu nanti seperti ini. Jadi ddx fx dibagi gx itu sama dengan turunan pertama f dikali gx dikurangi fx dikali turunan pertama g-nya dibagi g kuadrat x gitu ya. Atau kita bisa tuliskan ddx fx dibagi gx, jika x sama dengan n maka menjadi limit fx dibagi gx dikurangi fn dibagi gn dibagi x min n, di mana x-nya itu mendekati n. Dan secara umum kita bisa tuliskan fx dikalikan gn dikurangi fn dikalikan gx dibagi dengan gx dikalikan gn dikalikan 1 per x min n. Kemudian bisa ditransformasikan menjadi 1 dibagi dengan gx gn dikalikan dengan fx gn dikurangi fn gn ditambah fn gn. Nah, ini transformasinya. Dikurangi fn gn. Transformasi ini sebenarnya menambahkan perkalian kemudian dikurangi lagi perkaliannya. Jadi kan sama dengan perkalian yang tadi dibagi dengan x min n. Atau kita bisa tuliskan 1 dibagi gx gn dikalikan dengan gn dikalikan fx dikurangi fn dibagi dengan x min n dikurangi fn dikalikan gx dikurangi gn dibagi dengan x min n. Kita bisa tuliskan turunan pertamanya ddx fx dibagi gn jika x-nya itu n menjadi limit 1 dibagi gx gn di mana x-nya mendekati n dikalikan dengan limit gn di mana x mendekati n dikalikan dengan limit fx dikurangi fn dibagi dengan x dikurangi n di mana x mendekati n dikurangkan limit fn di mana x mendekati n dikalikan dengan limit gx dikurangi gn dibagi x min n di mana x mendekati n. Lalu kita juga bisa tuliskan menjadi 1 dibagi dengan g kuadrat n dikalikan dengan gn dikalikan dengan turunan pertama f-nya dikurangi fn dikalikan dengan turunan pertama g-nya. Lalu bagaimana hubungan antara fungsi marginal cost dan juga fungsi average cost? Kita tahu bahwa average cost itu merupakan cost dibagi dengan produksinya. Lalu untuk cost itu berarti AC dikalikan dengan Q-nya. Dan untuk marginal cost itu sama dengan DC DQ. Jadi kita nanti bisa tuliskan DQ CQ dibagi dengan Q akan menjadi turunan pertama dari C-nya dikalikan Q dikurangi dengan CQ dikali 1 dibagi dengan Q kuadrat. Dan kita bisa tuliskan 1 dibagi Q dikalikan dengan C turunan pertama dari C dikurangi dengan CQ dibagi Q. Jadi DQ itu merupakan CQ dibagi dengan Q, di mana dia nanti bisa lebih besar dari 0, sama dengan 0 atau lebih kurang dari 0. Pun penulisannya kita bisa tulis turunan pertama dari Q itu bisa lebih besar sama dengan atau lebih kecil CQ dibagi dengan Q. Untuk rule diferensiasi yang melibatkan fungsi dari variabel yang berbeda, kita akan menggunakan chain rule. Kalau kita pengen tahu dy dx gitu, kita bisa mencarinya dengan transformasi dz dy dikalikan dengan dy dx. Nah, ini kalau kita corekkan sama dengan ini. Jadi kita bisa tuliskan turunan pertama dari f dikalikan dengan turunan pertama g-nya. Atau kita bisa sebutkan bahwa perubahan X itu membawa perubahan Y melalui
fungsi G, kemudian perubahan Z akan membawa perubahan Z melalui fungsi F-nya. Jadi kita bisa tulis delta Z per delta Z per delta Y dikalikan dengan delta Y dibagi dengan delta X-nya. Jadi kalau kita coret menjadi DZ delta Z dibagi dengan delta X. Jadi nanti kita bisa tuliskan DZ DW itu akan menjadi sama dengan DZ DY dikalikan DY DX dikalikan dengan DX DW-nya. Kalau ini kita coret, kemudian ini kita coret, in the end kan sama dengan DZ DW. Jadi kita bisa tuliskan pula menjadi turunan pertama Y dikalikan dengan turunan pertama G dikalikan dengan turunan W-nya. Untuk fungsi inverse itu aturannya jika kita punya persamaan Y sama dengan fungsi dari X ketika X yang berbeda menghasilkan nilai yang berbeda, nilai Y yang berbeda, maka kita bisa tuliskan menjadi X merupakan fungsi inverse dari Y-nya. Nah, nanti kita bisa kategorikan jika X1 gitu lebih besar daripada X2 itu menghasilkan fungsi X1 lebih besar fx2 gitu. Ini kita sebut sebagai fungsi monoton setara ketat atau strictly. Sedangkan ketika X1 lebih besar X2 itu menghasilkan fx1 lebih kecil daripada f2, ini kita sebut sebagai fungsi yang meningkat secara sempurna. Dan ini ada kasus yang namanya fungsi inverse. Lalu kita bisa tuliskan juga ketika X1 lebih besar X2 menghasilkan fx1 lebih besar sama dengan X2. Tetapi ini menjadi weak inequality atau ketidaksamaan yang lemah begitu ya. Kemudian ini indikator bahwa dia itu fungsinya meningkat atau increasing function. Sebaliknya kalau X1 lebih besar X2, kemudian fx1 lebih kecil sama dengan fx2 karena ini lebih kecil sama dengan itu kita sebut sebagai weak inequality gitu ya. Kemudian karena dia lebih kecil juga, maka kalau yang ini increasing, yang ini adalah decreasing. Jadi kita sebutnya sebagai decreasing function. Kemudian untuk diferensiasinya dx dy untuk fungsi inverse ini akan menjadi 1 dibagi dengan dy dx. Untuk derivatif parsial, maka kita bisa menuliskan contohnya Y sama dengan fungsi dari X1, X2 sampai Xn. Nah, untuk derivatif parsial itu artinya perubahan ini hanya pada X1-nya saja, ini contohnya ya. Yang lain itu tidak berubah atau konstan. Maka kita bisa tuliskan delta Y per delta X1 itu sama dengan fungsi X1 ditambah delta X1 X2 sampai dengan Xn ini konstan dikurangi dengan fungsi X1 X2 sampai Xn dibagi dengan delta X1. Jadi yang berubah hanya X1-nya saja, atau yang kita turunkan hanya khusus untuk S1-nya saja. Jadi nanti fungsi parsial untuk F1 gitu ya, itu kita bisa tulis ini delta masih sama tapi delta kecil begitu ya. Delta Y dibagi dengan delta X1 menjadi limit delta Y dibagi dengan delta X1, di mana delta X1 itu mendekati 0. Nanti yang diturunkan hanya variabel-variabel yang memang terjadi perubahan atau yang akan diturunkan. Kalau kita berbicara X1 ya berarti variabel yang hanya melekat X1-nya saja. Untuk implementasi dari comparative static analysis itu salah satunya adalah market model atau model pasar. Seperti kita tahu bahwa model pasar itu bisa Q sama dengan A min BP,
untuk fungsi permintaannya, di mana AB-nya harus lebih besar dari 0. Kemudian untuk fungsi penawarannya, Q sama dengan min C ditambah DP, di mana JD-nya menjadi 0. Nah, ketika terjadi keseimbangan, maka ya ini tanda keseimbangan ya. Jadi P bintang itu akan rumusnya A plus C dibagi dengan B plus D. Sedangkan ketika Q bintang itu sama dengan AD dikurangi BC dibagi dengan BD. Nah, ketika kita berbicara mengenai diferensiasi kan berarti adanya perubahan. Nah, kalau ini di dalam model pasar adalah perubahan harga karena adanya perubahan parameter A. Ini di sini ya, berarti dia adalah konstanta atau intercept untuk fungsi demand-nya. Maka nanti rumusnya akan menjadi 1/BD. Kemudian untuk ketika terjadi perubahan B di sini, B itu adalah koefisien dari fungsi permintaannya, maka terjadi pula perubahan harga keseimbangan. Nanti rumusnya akan 0 dikalikan B ditambah D dikurangi 1 dikalikan A plus C dibagi dengan B ditambah D dikuadratkan, dan akan menjadi min A plus C dibagi B plus D dikuadratkan. Nah, ini nanti menggunakan rule pembagian gitu ya. Kemudian begitu pula ketika terjadi perubahan C maupun perubahan D, maka rumusnya untuk perubahan C menjadi 1/BD, yang ini sama dengan perubahan A. Jadi rumusnya bisa kita samakan menjadi delta P bintang dibagi dengan delta A. Kemudian untuk perubahan D terhadap perubahan P bintang atau perubahan harga keseimbangan itu rumusnya 0 dikalikan B ditambah D dikurangi 1 dikalikan A ditambah C dibagi dengan B plus D dikuadratkan. Maka rumusnya menjadi min A plus C dibagi B ditambah D dikuadratkan, dan ini sama formulanya dengan perubahan yang terjadi pada B. Jadi nanti perubahan A itu akan mengakibatkan perubahan harga keseimbangan. Begitu pula perubahan C juga akan mengakibatkan perubahan harga keseimbangan, dan ini sama dan ini lebih besar dari 0. Sebaliknya, kalau kita berbicara mengenai perubahan B yang mengakibatkan perubahan harga keseimbangan dan juga D terhadap keseimbangan itu sama dan ini lebih kecil daripada 0. Nah, ini kalau kita buat grafik gitu ya, adanya penambahan A itu akan berdampak pada perubahan kurva permintaannya dari sini ke sini, dan itu juga akan membuat perubahan harga keseimbangan yaitu dari sini ke sini. Kemudian untuk perubahan B, untuk perubahan fungsi permintaan dari sini ke sini akan berdampak pada perubahan harga yang awalnya di sini menjadi di sini. Sedangkan untuk perubahan C yang untuk kurva penawarannya itu akan berubah dari sini ke sini sehingga keseimbangannya berubah dari sini ke sini. Kemudian ketika D yang berubah, maka yang awalnya dari titik ini ke sini, maka nanti titik harga keseimbangannya berubah dari sini ke sini, seperti itu. Untuk contoh yang lainnya yaitu model untuk pendapatan nasional, kita tahu Y sama dengan C ditambah 0 ditambah G0. Artinya pendapatan nasional itu merupakan penambahan dari konsumsi, investasi, dan juga pengeluaran pemerintah. Kemudian untuk fungsi konsumsinya adalah alfa ditambah beta dikalikan dengan Y dikurangi T. Ini merupakan pendapatan pribadi atau disposable income gitu ya, dikurangi dengan tax-nya. Nah, ini nanti alfanya itu harus lebih besar dari 0 dan untuk betanya antara 0 dan 1. Untuk fungsi T-nya atau tax-nya atau pajaknya itu adalah gamma ditambah delta Y, di mana gammanya harus lebih besar dari 0 dan deltanya antara 0 dan 1. Untuk titik keseimbangan Y-nya itu nanti rumusnya alfa dikurangi beta
gamma ditambah 0 ditambah G, 0 dibagi dengan 1 dikurangi beta 0 ditambah beta ditambah beta dikalikan dengan deltanya. Nah, nanti untuk rumus perubahannya, contohnya perubahan G0 terhadap perubahan Y bintang ini akan menjadi 1 dibagi 1 min beta ditambah beta dikalikan delta, dan ini lebih besar dari 0. Untuk perubahan gamma terhadap Y bintang akan untuk formulanya min beta dibagi 1 dikurangi beta ditambah beta dikalikan dengan delta yang ini lebih kecil dari 0. Dan untuk perubahan deltanya terhadap perubahan Y bintang menjadi formulanya yaitu min beta dikalikan dengan alfa dikurangi beta dikalikan dengan gamma ditambah 0 ditambah G0 dibagi dengan 1 dikurangi beta ditambah beta dikalikan delta dikuadratkan, atau kita juga bisa tuliskan menjadi min beta Y bintang dibagi dengan 1 dikurangi beta ditambah beta delta. Ini juga lebih kecil dari 0. Selanjutnya untuk contoh yang lain adalah input-output model. Nah, untuk rumusnya adalah X bintang sama dengan matrik identitas dikurangi dengan matrik A diinverskan dikalikan D. Untuk matrik identitas dikurangi matrik A diinverskan ini dengan V sama dengan matrik VIJ. Kalau kita jabarkan, maka ini merupakan matrik X-nya, ini merupakan matrik V-nya, dan ini D-nya. Nah, untuk perubahan DK, bagaimana perubahan DK terhadap XJ bintangnya itu nanti sama dengan matrik VJK gitu ya. Nanti kita bisa jabarkan X bintang seperti ini itu menjadi contohnya X1 bintang ya, menjadi V11 D1 ditambah V12 D2 ditambah V13 D3. Nah, kalau kita gambarkan lebih detail lagi, per masing-masingnya adalah perubahan D1 terhadap X1 bintang itu menjadi V11 dan seterusnya. Untuk perubahan D1 terhadap X bintang nanti rumusnya delta matrik X-nya dibagi dengan delta D1 nanti menjadi matrik V11, V21 dan V31. Kemudian untuk perubahan D2 terhadap X bintangnya menjadi matrik V12, V22 dan 32. Kemudian ketika terjadi perubahan D3 terhadap X bintangnya menjadi V13, V23 dan V33. Dan secara overall kita bisa tulis perubahan D terhadap perubahan X bintang itu menjadi matrik V. Nah, ini merupakan pengurangan antara matrik identitas dikurangi dengan matrik A-nya kemudian diinverskan. Nah, untuk contoh-contohnya secara detail adik-adik bisa cek di bukunya Alpajang. Terima kasih.